Ini sejarah. Tak bisa dipungkiri sejarah. Tanya kepada mereka yang Nasrani apa yang terjadi tahun 325. Itulah Konsili Nisea mengangkat Isa sebagai Tuhan. Apa yang terjadi tahun 411. Itulah pembentukan Protestan. Kenapa? Dia nggak setuju Isa sebagai Tuhan. Tapi dia mengatakan Isa itu anak Tuhan. Tuhan punya anak, Isa. Ketika Isa nikah dengan Maria Magdalena dan mempunyai anak, berarti Tuhan punya cucu. Dan Maria menjadi mantunya Tuhan. Ketika Maria menikah lagi, berarti Tuhan punya besan. Ribet kan? Ribet. Besannya Tuhan. Ketika Maria punya adik, iparnya Tuhan. Tuhan punya ipar, Tuhan punya lain-lain, banyak sekali. Untuk ketiga ini, Allah laknat. Yahudi yang mengatakan Uzair itu Tuhan, anak Tuhan dan sebagainya, dan bikin agama baru, Allah laknat dengan kata la'natullah. Katolik yang mengatakan Isa itu Tuhan, Allah putuskan kafir. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir, mutlak kafir orang yang berkata Isa itu adalah Tuhan. Untuk protes. Pace bene, masih demi culpa. Dengan santai kita mau melihat apa yang dikatakan di video tadi ya. Konsili Nikea 325, lalu ada peristiwa katanya tahun 411 di mana munculnya istilah anak Tuhan oleh Protestan yang tidak setuju dengan Katolik. Oke, Konsili Nikea untuk membahas aliran Arianisme dan memantapkan rumusan iman pada waktu itu. Bukan mengangkat, tetapi oke lah bisa kita mengerti karena ini dari sudut pandang yang lain ya. Tetapi sebelum kita mengcounter pandangan-pandangan itu, ini soal iman, begitulah. Untuk dipercaya dan untuk dinikmati sebagai bagian dari perjalanan hidup. Nah, kalau ada orang nanti, para sahabat mencoba mempertanyakan hal ini kepadamu, bolehlah dijawab. Nah, saya mengimani itu, mau apa gitu ya. Orang akan dengan gampang mempelintir isi sejarah atau teks atau literatur supaya mempengaruhi keyakinan orang. Jangankan berbicara tentang 2000 tahun lalu. Sekarang ini, siapa yang salah di peristiwa kilometer 50 bisa gampang dipelintir. Ketika ada kesaksian-kesaksian yang ada yang palsu dan ada yang benar. Dan orang tidak tahu yang mana palsu dan benar. Dan kita dengan mantap menyatakan saya mengimani kekristenan. Nah, akan ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat pernyataan salah untuk membuat kita ragu. Nah, ini dikatakan tadi tahun 325 dibuat Konsili Nikea untuk mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Itu akan dipakai, istilah itu akan dipakai oleh orang yang tidak setuju Yesus sebagai Tuhan sejak semula. Nah, dia tidak setuju, maka dia akan mencoba mencari pendasaran rasional. Dan kita yang yakin karena iman dan karena perbuatan Yesus sendiri bahwa Yesus adalah Tuhan, kita akan mencoba mencari pendasaran rasional kita bahwa Yesus adalah Tuhan jauh sebelum Konsili 325. Kan begitu. Nah, kita sama-sama awam di sini. Mereka juga awam, kita juga awam. Tapi kita yakin bahwa Yesus adalah Tuhan. Lalu dikatakan, tapi sebagai catatan historis bisa dikoreksi soal peristiwa tahun 411. Apa yang terjadi? Saya mencoba search, di sana adalah konsili Kartago. Di mana ada satu aliran di situ, para Donatis, satu gerakan tidak taat pada paus yang mencoba memberi kritik tentang hidup doa dan praktek dari para imam pada waktu itu. Tidak ada sama sekali soal protes tentang Yesus sebagai Tuhan, lalu muncullah istilah Yesus anak Tuhan. Dan Protestan muncul sebagai sebuah terminologi yang populer baru pada abad pertengahan. Nah, harus dikatakan salah yang dikatakan di awal tadi itu. Sebagai catatan historis ya, kalau soal iman mereka tidak setuju, orang-orang
orang bisa tidak setuju, kita setuju bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita mengamini itu dan mengimani itu. Dan karena mengimani, kita membawa itu dalam praktik hidup. Apa yang dia lakukan, kita coba ikuti sebisa mungkin. Nah, yang menjadi satu, katakanlah keprihatinan, tapi tidak juga prihatin karena begitulah ternyata harus kita sadari, mulai terbuka pikiran kita bahwa akan ada terus propaganda-propaganda negatif, black campaign tentang agama orang lain. Ada keyakinan yang dibangun atas kesalahan orang lain. Nah, ini satu kekeliruan. Ya, ini harus dengan katakan. Ketika suatu waktu kesalahan ini diperbaiki, keyakinan itu bisa runtuh karena keyakinan itu dibangun atas kesalahan orang lain, kan begitu. Selekas nanti kesalahan ini diperbaiki, keyakinan ini runtuh. Mudah-mudahan bisa dimengerti maksudnya. Pembicara di awal tadi mencoba menegasi apa yang dikatakan oleh Katolik. Dikatakan bahwa Allah sendiri melaknat Katolik. Kan begitu. Nah, kalau suatu waktu, dan bahkan sudah sebenarnya, Katolik membuat penjelasan rasional atas imannya dan bisa diterima orang, keyakinan tadi bisa runtuh. Keyakinan yang berdiri di atas kesalahan orang lain. Maka kita bersyukur sebagai gereja, kita tidak berdiri atas kesalahan dari keyakinan orang lain. Tak satu iota pun hilang dari kitab suci perjanjian lama itu, kitab Taurat itu. Tetapi Yesus datang untuk menyucikan dan semakin memantapkan ajaran kasih itu. Maka kita tidak berdiri atas kekeliruan bangsa Yahudi. Tidak, kita yakin bahwa proses beriman akan Allah itu dimulai secara bertahap. Lihatlah Abraham. Dia hendak menyelesaikan Isa sebagai korban. Sebagai Ishak sebagai korban. Nah, toh itu dicatat dalam sejarah. Abraham salah mengerti juga, terutama ingin menunjukkan dia sungguh beriman, tetapi Allah tidak semula memaksudkan supaya Ishak sebagai korban. Tetapi Abraham mencoba mengerti bahwa anaknya ini yang menjadi korban. Nah, akhirnya ada kambing ditemukan, bukan anaknya. Nah, ternyata dicatat juga proses ini, bukan langsung Abraham percaya kepada Allah, tetapi proses bagaimana ia mengerti bahwa anaknya lah yang dikorbankan. Lalu kemudian dia memahami bahwa ternyata dia dipercaya oleh Allah, ada pencobaan. Nah, gereja juga begitu. Apa yang diimani oleh bangsa Yahudi tidak dilenyapkan, tetapi menjadi bagian dari perjalanan iman kekristenan kita. Nah, ada keyakinan yang mencoba langsung menyatakan itu salah, yang ini salah, kita yang benar, memotong beberapa bagian dari catatan sejarah. Oke, ini satu pelajaran saya pikir. Semoga kita semakin memantapkan iman kita, bukan karena menyalahkan yang lain, tetapi karena kita semakin menemukan kebaikan dalam iman yang kita miliki ini. Dan kita belajar mempraktikkannya. Pace bene.